Hai guys, selamat datang kembali pada channel kesayangan kalian. Terima kasih banyak udah klik video aku. Jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir ya. Pada video kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi kepada kalian. Masih dalam seputaran pernikahan ya guys. Seperti yang pernah aku bilang pada video aku sebelumnya, dalam pernikahan itu ada banyak masalah yang bermunculan. Di antaranya adalah memiliki suami yang males. Pada umumnya, pekerjaan rumah itu memang kerjaan seorang istri. Namun, pada zaman sekarang ya, pada zaman now, nggak semua istri tinggal di rumah. Jadi, sebagian ada yang memilih untuk bekerja kantoran. Karena saking sibuknya bekerja di luar, tak jarang membuat pekerjaan rumah menjadi numpuk dan tidak bisa dikerjakan sendiri, alias sang istri perlu bantuan dari sang suami. Namun ketika sang istri mencoba minta bantuan sang suami, sayangnya sang suami itu malah menolak, atau ada yang kayak menjawab tapi dia jawabnya kayak bentar ya, bentar lagi aku bantuin. Kebanyakan suami-suami itu bilang bentar lagi itu kayak berjam-jam gitu ya. Ada beberapa istri yang kayak males berantem, jadi ujung-ujungnya kan dikerjain sendiri tuh. Beberapa ada yang kayak ikhlas untuk kerjain sendiri dan diem aja, dan beberapa ada yang kerja sambil ngomel-ngomel, bahkan dia tuh kayak kerja sambil ngeluarin suara dari perabotan yang dipegang. Kerja sambil ngomel itu ya contohnya ya kayak ada yang kayak sambil nyuci piring gitu sambil ngomel-ngomel, sengaja piringnya tuh dibanting-banting ya biar suaranya tuh keras, kenceng, dan sambil ngomel-ngomelnya tuh kayak dari tadi bilang mau bantuin, bilangnya bentar-bentar. Bentar-bentarnya dia tuh kayak berjam-jam. ngomel-ngomel lah pokoknya. Yang mana sebenarnya ngomel-ngomel itu nggak ada gunanya guys, apalagi kalau kalian sambil banting-banting barang-barang di rumah tuh memang nggak ada gunanya. Memang tujuannya itu kayak mau biar suaminya tuh kayak tersinggung kali ya, tapi buat para suami itu dia itu nggak mempan ya. Jadi suami itu malahan kayak yang tadinya mau bantu malah nggak mau bantuin kalau istrinya kayak gitu. Anyway guys, suami aku itu dulunya tuh males banget guys. Jadi malesnya tuh memang benar-benar males gitu. Jadi setiap kali aku minta tolong mau dibantu tuh dia selalu bilang bentar lagi. Padahal dia tuh cuman kayak main handphone dan main YouTube. Setiap kali aku minta tolong dia selalu jawabnya bentar lagi, bahkan sampai berjam-jam nggak dikerjain. Jadi istri siapa gitu yang gak marah kan. Tapi itu dulu ya guys. Sekarang itu suami aku udah mulai membaik, jadi dia tuh sudah bisa membantu aku gitu ya. Yang dulunya gak pernah bantu sama sekali, sekarang dia kayak ngebantu gitu. Jadi bagi kalian semua, bagi yang memiliki suami yang memang benar-benar males, aku kasih tahu nih bagaimana caranya menghadapi suami-suami yang males. Cara simpel versi aku yang pertama itu adalah kurangi ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel memang wajar untuk ibu-ibu, tapi kalau kelewatannya itu sebenarnya nggak bagus guys. Aku dulu juga orangnya suka ngomel guys itu, tapi itu sebelum aku mendapat ilham ya. Setelah aku mendapat ilham, ngomel-ngomel aku mulai berkurang. Apalagi saat itu suami aku kayak langsung kasih tahu aku ya bahwa dia tuh memang nggak suka diomelin. Dia juga bilang semakin kamu ngomelin aku, semakin aku nggak mau ngerjain. Jadi kalau kamu mau minta tolong sama aku, kamu bilang aja yang benar-benar, nggak usah ngomel-ngomel. Nah dari sana aku mulai berpikir dan mulai sadar, oh mungkin aku memang keterlaluan kali ya ngomelnya. Sampai-sampai dia tuh ngasih tahu aku. Nah mulai saat itu aku mulai kayak udah ngerjain semua kerjaan rumah tuh sendiri tanpa bantuan dari dia. Dan aku juga mulai nggak ngomel-ngomel, jadi diem aja kan. Kalau ngobrol sama suami aku cuma ngobrol secukupnya gitu. Pokoknya nggak ngomel-ngomel gitu selama 2 minggu, sampai dia itu kayak bingung atau bertanya-tanya kan mungkin dalam hati, dan dia pada akhirnya nanyain aku langsung, kamu kenapa kok kamu akhir-akhir ini nggak pernah ngomel-ngomel lagi? Ya udah aku jawab aja, nggak kenapa-kenapa, aku cuman nggak pengen ngomel-ngomel aja. Dia bilang kamu capek, kerjaan kamu masih banyak, ada yang mau aku bantu nggak? Jadi dia ngomongnya kayak gitu guys.
aku kan jadi auto kaget ya, kok dia tumben sih nanyain kayak gitu. Ya udah aku bilang aja kalau aku perlu dibantu kayak cuci piring gitu sama bantuin rapiin kamar gitu ya. Jadi aku kalau dia udah bantu itu kan aku jadi fokus masak dan kerjaan jadi selesai. Setelah aku minta tolong dia cuciin piring, dia langsung guys cuciin piringnya. Aku jadi kayak berpikir gitu ya, jadi selama ini aku ngomel-ngomel itu kayak nggak ada gunanya gitu ya. Selain aku kayak buang-buang waktu, buang-buang energi, stres sendiri, dan ternyata gampang selama ini. Jadi kita tuh nggak usah ngomel-ngomel guys. Instead of kita ngomel, kita bisa minta tolong dengan sopan gitu sama suami. Jadi kalau kita perlu dibantu, kita minta tolong aja. Kita tanyain dulu sama suami apakah dia lagi good mood, apa dia moodnya lagi bagus, apakah dia lagi sibuk ya. Walaupun dia cuma main HP, kita juga harus tetap tanyain ke dia. Kita bisa tanyain, Pah, kamu mau bantuin aku nyapu halaman nggak? Kalau dia nolak ya udah, kita jangan ngegas, nanti malah kayak berantem gitu jadinya. Kasih dia alasan kenapa dia mesti bantuin kita. Bilang aja kalau nggak dibantu nanti masaknya lama, terus nanti kamu keburu lapar Pak gitu. Pasti dijamin sang suami mau kok bantuin. Dan poin yang kedua adalah tahan emosi dan sabar. Menahan emosi dan sabar itu merupakan trik yang benar-benar ampuh untuk menghadapi suami yang males. Jujur ya guys, aku memang bukan tipe orang yang sabar ya. Aku juga orangnya emosian dan jago ngomel. Sekalinya aku ngomel, jadi omelan dari A sampai Z tuh semua keluar. Sampai suami aku tuh kayak hafal gitu sama omelan aku. Tapi itu dulu ya guys, sekarang udah nggak begitu sering ngomel gitu. Bagi kalian yang susah nahan emosi dan susah bersabar, kalian bisa coba setiap kali ada masalah atau ada apa, kalian coba tarik nafas dalam-dalam. Jadi kayak gitu ya guys. Coba kalian lakukan 3 kali sambil kalian berpikir dampak apa yang akan keluar jika kalian menghadapi sesuatu itu dengan emosi. Karena sudah banyak yang terjadi bahwa menghadapi sesuatu dengan emosi itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, yang ada malah memperrumit keadaan gitu. Dan poin ketiga adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu sangat berpengaruh. Jadi kalian bisa cari waktu luang dengan suami dan kalian bisa ngobrol dan bicara gitu sama suami dari hati ke hati. Kalian bisa cari waktu kayak weekend gitu ya. Kalian bisa langsung tanyain ke suami, ngobrol-ngobrol. Jadi kenapa gitu selama ini nggak pernah bantuin kerjaan rumah? Kenapa nggak pernah nyapu halaman? Kenapa nggak pernah bantu nyuci piring? Kali-kali aja kan dia punya alasan gitu ya kenapa dia nggak mau bantu. Atau mungkin karena dia nggak suka gitu kan ngambil kerjaan itu. Kalau emang suami nggak suka, kalian harus terima. Sama halnya kalau kalian nggak suka sesuatu gitu, terus dipaksa pasti nggak suka juga kan. Jadi kalau udah tahu suami nggak suka nyapu halaman, kita bisa minta tolong suami hal yang lain. Kalau kamu nggak suka nyapu halaman, terus kamu maunya bantuin apa kalau gitu? Ya paling dia kayak bilang apa kayak nanti paling kayak suami aku ya, dia memang bukan tipe orang yang suka nyapu di halaman dan bukan tipe orang yang suka nyuci baju. Jadi dia bilang mending aku suruh rapiin kasur dan nyuci piring. Aku lebih suka nyuci piring ya daripada nyapu halaman. Ya udah, jadi mulai saat itu dia bantuin aku nyuci piring sama bersihin kamar gitu. Setiap kali dia bangun tidur, dia rapiin kasur, nyapu lantai, dan nyuci piring. Tapi itu semua nggak spontan loh guys, jadi itu perlu waktu. Jadi sabar-sabar aja, pasti suatu saat dia akan mau gitu kayak inisiatif bantuin kita gitu. Dan yang keempat adalah puji sang suami. Jadi kalau suami kalian itu tertumben bantuin kalian mesti puji sang suami. Contoh, kalau sang suami nih, dia tertumben gitu kan masakin aku. Waktu itu aku lagi nggak enak badan ya, jadi aku bangunnya kayak agak siang gitu. Jadi setelah aku bangun, tiba-tiba suami aku ada di dapur guys. Dia tuh kayak masakin aku gitu. Aku langsung kaget kan. Kamu masak? Jadi aku nanya kayak gitu, kamu masak apa? Sebenarnya suami aku tuh nggak pernah masak dan nggak bisa masak. Dia cuma bisa kayak masak mie instan gitu. Jadi saat itu dia kayak mungkin googling atau apa kali ya. Jadi dia masak sup. Rasanya lumayan oke kayak sup pada umumnya. Jadi waktu itu aku bener-bener terima kasih sama suami aku karena udah
masak gitu buat aku. Pokoknya kalian tuh harus hargai sang suami dan puji setiap kali dia ada niatan untuk bantuin kalian. Tuh guys. Nah itu aja sih yang bisa kalian coba di rumah. Semoga tips yang aku bagiin ke kalian ini itu bermanfaat buat kalian. Semoga suami kalian yang awalnya memang suka malas-malesan menjadi ya at least membantu kalian sedikit lah ya. Pokoknya jangan lupa untuk kurangi ngomel-ngomel, tahan emosi dan sabar, komunikasi yang baik, dan beri sang suami pujian. Seandainya suami kalian itu masih nggak mau bantu atau masih dia kayak males, karena kalian mesti tetap sabar. Mungkin belum saatnya suami kalian untuk membantu. Jadi kalian jangan melulu gitu kayak negatif thinking sama suami kalian yang nggak mau bantuin. Kalian coba ingat-ingat sisi positifnya sang suami. Kayak orangnya memang penyabar, dia bukan tipe orang yang main kasar, mungkin dia tipe orang yang nggak main cewek gitu. Pokoknya kalian jangan selalu mikirin sisi negatifnya dia, karena kalau kalian memang nyari suami yang memang benar-benar perfect itu nggak ada ya mungkin ya, dan aku yakin pasti ada aja kekurangannya gitu. Jadi kalian tuh jangan lupa bersyukur aja ya. Oke lah guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video aku, beri satu like. Kali-kali aja ada kayak masukan atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen dan tentunya di subscribe dong kalau kalian pengen tahu kayak next video aku gitu. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye. Selamat datang kembali.